Shalom. Shalom. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Amin. Tuhan sudah memberikan kita kesembuhan, kesehatan telah ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Merindukan Engkau, ya Yahweh. Jiwaku haus kepada Elohim yang hidup. Kapankah aku boleh datang menghampiri Engkau, ya Tuhan? Air mataku telah menjadi makananku siang dan malam, sementara mereka terus berkata terhadap, di manakah Tuhanmu? Hal ini yang kuingat. Aku mencurahkan jiwaku di dalamku. Aku pergi bersama orang banyak ke rumah Elohim dengan suara sukacita dan pujian bersama dengan mereka memelihara suatu perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Bersorak-soralah, bersukacitalah, bersorak-soralah, bersukacitalah dalam Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau bangkit Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kuasa Tuhan. Karena hanya nama Tuhan Yesus Kristus, kota benteng perlindungan bahkan pengharapan kita. Amin. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Ayo bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar dan kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita dengan iman kita mau nyatakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada saat pagi hari ini. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan, oh Yesus benar dan kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Katakan, nama Yesus benar dan kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih sungguh lagi katakan, nama Yesus
Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Amin. Mari kita mau terus lebih lagi, kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit pada hari ini. Kita mau nyatakan kuasa dalam kehidupan kita, menjadi saksi-saksi yang terus melancarkan Tuhan. Bersorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan bersorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Dia satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Mari kita mau berfellowship, kita bersalaman satu dengan yang lainnya. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Dia dibangkitkan di hari yang ketiga untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Hormat pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sungguh Tuhan kita adalah ya dan amin. Dia rela mati untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Karena kita sekarang telah menerima anugerah keselamatan daripadanya. Dialah kota benteng hidup kita. Dialah kekuatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus menaikkan syukur kami. Sebab Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, yang bertahta dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. My soul so weary when troubles comes and my heart burden me. Then I am still and waiting. Oh, Yesuslah kekuatan, perlindungan bahkan pengharapan. Kita katakan bersama-sama. When I am down and oh my soul so weary. Tak ada kekhawatiran dalam hidup When kami. troubles come, Jika kami mengandalkan Engkau. burden me. Terima kasih Yesus. Then I am still and waiting in silence until you come and see the way. Sama-sama kami. When I am on your shoulder, you raise me up to more than I can. I am strong. I am strong when I am On your shoulder, you raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Bahkan melebihi dari setiap gunung-gunung permasalahan kehidupan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan datang ke hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Yesus yang terindah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih-lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Datang Tuhan, menghampiri tahta. Terus Tuhan, membawa setiap kerinduan-kerinduan kami Tuhan. Karena kami telah menerima double portion yang daripada-Mu Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan dan kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Amin. Karyamu
setiap kami. Setiap kami pada saat pagi hari ini datang di hadapan-Mu. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Tuhan Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidup kami, Membawa hidupku, hadirlah persembahanku. Untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku membawa hidup kami. Ku Membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Untuk Yesusku, Kau terindah, Selamanya ku menyembah-Mu. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Memberikan pengharapan, memberikan kekuatan dalam setiap kami. Kami melangkah dengan iman. Dalam ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Menepati janji-janji. dengan iman katakan bahwa kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya
janjimu, menepati janjimu, menepati janjimu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan. Kami hidup untuk selama-lamanya. Terpujilah namamu, sampaikan isi hatimu. Hari ini kami benar-benar menang di dalam Engkau Tuhan. Lawat pribadi demi pribadi Tuhan, jamah hati mereka Tuhan. Saat hari ini bangkit Tuhan. Amen. Karena kemenangan ada di kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Biarlah sepenuhnya Tuhan berkarya Tuhan. Jangan sedikit pun ada pemikiran manusia. Bahkan untuk hamba-Mu sekalipun Tuhan. Terima kasih, biarlah murni semuanya firman dari hati-Mu. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Haleluya. Hati saya berbunga-bunga hari ini. Karena anak kami ada di tengah-tengah kami nih. Keluarga Bapak Jufri, dan puji Tuhan ada Mas Andre. Selamat datang, terima kasih bisa bersama-sama dengan kami. Saya sampai derdek semuanya, gemetaran. Haleluya, hari ini begitu luar biasa. Ayo ganteng, tolong cantumin. Kita pada pagi hari ini kita akan melihat fakta tentang kebangkitan Tuhan ya. Kalau namanya fakta itu bukti, ya, kenyataannya. Jadi tidak bisa dibantahkan dan tidak terbantahkan. Amin. Ya, fakta. Benar kan ya? Fakta tidak bisa terbantahkan. Ya. Pada saat saya buat ini, kenapa ganteng? Belum? Kita udah terbiasa lihat gambar Yesus disalib. Ya. Kayaknya udah jadi kebiasaan lah kita lihat, jadi rasanya kalau kita lihatnya agak biasa. Tapi pada saat saya menyusun ini, ada sesuatu gitu yang mengingatkan. Tuhan Yesus disalib, gambarnya pun sebenarnya bukan biasa-biasa saja. Ya, ini Bapak dan Ibu kalau melihat gambar ini, apa yang tersirat? Ya, oleh karena Tuhan mati di salib, kita ada hari ini. Ya, oleh karena Tuhan bangkit, kita hidup sampai dengan hari ini. Sebenarnya, kalau kita pelajarin dari kejadian, dari perjanjian lama, Bapa begitu sayang sama manusia, sehingga melalui anak-anaknya, melalui nabi-nabinya, ditegur. Tapi berubah enggak kita? Berubah enggak nenek moyang kita? Firman Tuhan mencatat semakin hari semakin jahat. Akhirnya, ya, kan disebutin di Yohanes 3, kalau kita ini di Yohanes 3 yang ayat 16 dikatakan, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia, Elohim, telah mengaruniakan putranya yang tunggal, Bapa di surga mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ya, dikatakan seperti itu.
Jadi tetap kasih Bapa itu tetap, walaupun jeda dari Maleaki sampai dengan perjanjian baru itu lama ya. Terus kemudian akhirnya udah deh, kayaknya kan ada ya di perumpamaan perjanjian baru, akhirnya dia sendiri mengutus anaknya. Kan kalau di perumpamaan di situ disebutin ada ladang yang disewa oleh orang-orang ya. Terus kemudian untuk untuk mengingatkan kepada dia, utusannya selalu dibunuh. Akhirnya pemilik ladang itu berkata, mungkin kalau anakku sendiri yang kukirimkan kepada mereka, mereka akan segan. Nah, dikirimkanlah anaknya, diutus. Tapi yang penyewa ini justru berpikiran sebaliknya. Wah, ini anaknya. Kita harus bunuh supaya ladang ini jadi milik kita. Ya. Pemilik ladang dia berkata dalam pikirannya, kalau aku utus anakku, mungkin dia segan. Ya, orang-orang yang menyewa ladang. Kalau aku utus, ini pemilik. Kalau aku utus anakku, mungkin mereka semua segan. Tapi di sisi lain, ini orang yang penyewa, yang ingin menguasai ini berkata, justru karena anaknya yang di sini, kita harus bunuh supaya ladang ini jadi milik kita. Itu gambarannya. Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk kita, tapi pemikiran kita. Nah, itu ya. Jadi yang menghendaki Yesus disalib itu siapa? Itu. Tidak ada cara yang lain untuk menebus kita ini loh. Yang hidup kita ini dan kita ini siapa sih? Gitu. Gak ada cara lain Tuhan Yesus disalib. Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ya, tapi di sini dikatakan ya, sebab Elohim Bapa di surga sangat mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya putranya yang tunggal titik dulu turun ke dunia untuk disalib. Ya. Tuhan Yesus sebagai manusia seutuhnya menerima mandat seperti itu, menerima tugas. Pada saat di Taman Getsemani, kita coba bayangkan. Seluruh dunia ditanggungkannya kepada Dia. Seperti apa itu? Terbayangkan enggak? Dosa seluruh dunia ditanggungkannya kepada Dia. Tuhan Yesus tetap manusia loh pada saat itu. Sepenuhnya manusia. Dia memilih taat atau dia memilih dagingnya. Sampai air matanya itu berupa darah loh. Bergumul kuat. Di situ ada keinginan daging yang berbicara. Tapi Tuhan, Dia memilih mati di kayu salib. Ditanggungkanlah semuanya. Dia kerjakan. Padahal yang berbuat dosa siapa? Yang enak siapa? Yang suka siapa? Yang harusnya mati kita. Tapi Tuhan Yesus harus bergumul untuk mengambil keputusan itu. Bergumul. Dia mati. Apakah dia langsung mati? Enggak. Kita lihat, kalau kita lihat The Passion itu mungkin hanya sepersekiannya ya. Padahal itu yang kemarin diceritain, yang cambuk itu isinya berapa Pak? 49 ya? 39 isinya yang tali-tali gini, masing-masing itu ada 3 tulang. 39, 3. Berarti 39 kali 3 berapa? 90, 27, 117. Apakah hanya segitu? Enggak, lebih daripada itu. Terus dicambukkannya berapa? Juga kayaknya 49 ya, 39 juga ya. Dicambukkannya. Di seluruh tubuhnya.
masih gitu berjalan memikul salibnya. Sebelum ada itu kan yang dibantu. Bayangin. Jika kita sudah menerima penganugerahan penyaliban seperti itu, penebusan. Nah, ya, terus di situ disebutin, melainkan ya, di situ disebutin tadi, melainkan supaya dunia diselamatkan oleh Dia. Ya. Oke. Nah, maka dari itu, ini digambar, kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu, mulus ya. Harusnya salah ini yang gambar. Emang ini ditambal dari mana ini bisa jadi mulus seperti ini? Kan udah remuk gitu loh. Terus tulang-tulangnya ini sebenarnya udah remuk, dia gak bisa setegak ini. Gak bisa. Coba kaki kita aja ketilep apa yang kuku itu jalannya udah pincang-pincang. Ini seperti itu masih jalan tegak dan ini gak mungkin. Ya, ini. Gak seperti ini. Oke, next, yuk. Next. Kristus sudah dibangkitkan, ya. Di dalam Korintus 4 ayat 14a, kami tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus. Dia, Bapa di surga, telah membangkitkan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat kemenangannya, oh kita bersorak-sorai. Ya. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah keluar dari kubur. Ya. Dia, oke, next, langsung. Nah, kita akan dibangkitkan. Yang kedua, yang pertama tadi, Bapa sudah membangkitkan Tuhan Yesus. Bapa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Ya, disalibkan pada hari ketiga bangkit. Nah, fakta yang kedua adalah kita akan dibangkitkan. Ya, 2 Korintus 4 ayat 14b juga akan membangkitkan kami melalui Yesus dan akan membawa kami bersama-sama denganmu di hadapannya. Juga akan membangkitkan kita semuanya melalui Yesus dan akan membawa kita, kami dan engkau ya ini di hadapannya. Membawa kita semua di hadapan Tuhan Yesus. Di hadapan Bapa di surga. Ya. Terus 2 Korintus 1 ayat 10, dialah yang telah dan sedang menyelamatkan kita semua dari kematian yang begitu dahsyat. Firman Tuhan mengatakan kematian yang begitu dahsyat itu harusnya kita. Ya, tapi oleh karena Tuhan sudah mati di kayu salib, ya, kepadanya lah kita berharap bahwa Dia Bapa di surga masih akan menyelamatkan kita lagi. Roh kita sudah diselamatkan melalui penebusan. Terus kemudian jiwa kita sedang diselamatkan. Jiwa kita terus menerus ini di dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan sudah kita terima. Ya, maka dari itu. Kita kadang-kala ya, kita manusia. Pada saat kita diberi kepercayaan sesuatu kepada sesama manusia. Ya, kita akan berusaha untuk menjaga dengan baik. Benar? Misalnya nih. Bu Lina nitipin nih barang dagangan ke saya. Ya. Saya pasti akan menjaganya. Saya pasti akan, oh jangan sampai kena jamur. Jangan sampai begini, jangan sampai begini. Wah jangan kusut ini barangnya karena ini baju. Gitu kan. Jangan sampai gak bisa dijual ini. Kan pasti saya jaga. Tapi kita kembalikan kepada kita. Kita sudah tahu kita ditebus, hidup kita berharga. Kita adalah biji mata Tuhan. Sampai sejauh mana kita menghargai hidup kita. Apa kita boleh seenaknya? Inilah
Kita harus menjaga karena jiwa kita sedang diselamatkan. Tubuh kita pun akan diselamatkan. Ya. Next. Ini kembali lagi tadi yang kedua ya, fakta kita. Yang kedua. Oke. Yang kedua. Tadi itu satu. Ya, ini kita akan dibangkitkan. Oke. Boleh saya minta tolong Jevan boleh sayang? Ganteng? Boleh nak? Saya mau minta bangku 2 ya. Sini sayang, gak apa-apa ya kamu ya. Tolong perhatiin. Tidur cukup kamu sayang? Tidur? Kurang 1. Ya kamu tidur ya. Sebentar. Ini kan harusnya kita dalam posisi seperti itu. Ya. Kita mati, harusnya itu kita. Tapi saat ini kita dibangkitkan. Coba sayang, kamu duduk dulu. Jangan gitu. Kamu jangan langsung begini. Gini. Orang habis itu kan dia masih begini kan. Kalau kita habis tidur, duduk dulu kan. Ya. Pada saat kita habis tidur terus kemudian duduk. Harusnya pola kita seperti ini. Ya. Kalau kita menyadari bagaimana hidup kita mendapatkan anugerah. Saat kita duduk ini, kita menyadari. Kita menyadarin siapa kita. Apapun yang kita lakukan pada saat membuat kita menjadi terlentang. Pada saat kita seperti ini, kita harus sadarin. Kita introspeksi diri. Bagaimana kita, siapa kita, dan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah mendapatkan ini semuanya, terus kemudian kita harus mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan, kamu turun sayang. Ya, mengambil keputusan, mulai berdiri, bangkit. Bangkit. Karena kalau kita setelah kita menyadarin, kita tidak bangkit, sia-sia. Tidak ada hasil yang kita bisa dapatkan. Harus, jadi mulai berdiri, bangkit, ambil keputusan. Pada saat setelah mengambil keputusan, melangkah saya. Melangkah, menuju tujuan, menuju keyakinan, menuju iman. Untuk mengambil apa? Anugerah sepenuhnya. Thank you, kamu sampai kepanasan, terima kasih. Jadi nggak bisa kita hanya nyampe di sini, nggak bisa hanya begini. Pada saat kita tahu Yesus disalib, kita tahu. Kita ngerti. Oh, Yesus mati disalib, kita percaya. Tapi kita hanya nyampe di sini, kita percaya. Kita tahu anugerah Elohim begitu luar biasa, kita percaya. Kita menikmati ini semuanya, kita percaya. Kita tahu, kita nikmati loh. Tuhan Yesus mati di kayu salib, penebusan dia kita nikmati. Leha-leha enak kipas-kipas. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita tidur lagi. Tidak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus berkata, pada saat Tuhan sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Dia berdiri, dia mengambil keputusan, dia keluar, dia melangkah. Ya. Apakah dia melihat ke belakang? Apakah dia melihat kainnya dia? Apakah dia melihat seperti yang kita biasanya, habis bangun tidur kita lihat lagi? Apakah kita lihat ke belakang? Apakah Tuhan Yesus lihat ke belakang? Enggak. Ya. Yang di belakang kita sudah dikubur. Yang di belakang kita sudah mati. Masa lalu kita, kejahatan yang kita sudah lakukan, segala keburukan, tindakan-tindakan yang buruk dan semuanya itu sudah mati. Itu sudah dikuburkan.
pada saat kita menyadarin, kemudian kita berdiri mengambil keputusan dan kita melangkah ke depan, itu tidak ada lagi masa lalu. Nengok lagi, istri Lot jadi apa? Tiang garam. Ya. Bapak dan Ibu, selama ini sia-sia apa yang kita lakukan. Ya, seringkali. Ya. Nah, hari ini kita pelajarin fakta pertama. Bapa di surga sendiri yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan Bapa juga yang akan membangkitkan kita. Ya. Dikatakan di situ, maka itu roh kita sudah diselamatkan melalui Tuhan. Ya. Dialah Tuhan Yesus yang telah dan sedang menyelamatkan kita dari kematian yang begitu dahsyat. Kepadanya lah kami berharap bahwa Dia masih akan menyelamatkan kita lagi. Roh kita sudah diselamatkan. Jiwa kita sedang diselamatkan. Ya. Jadi ini kabar baiknya, jiwa kita diselamatkan. Ya. Berarti udah jangan tengok-tengok lagi. Semenit yang lalu pun jadi masa lalu. Apapun yang buruk yang pernah kita lakukan itu masa lalu. Yang penting hari ini setelah firman kita terima, kita melangkahnya ini, itu yang masa depan kita. Yang menentukan masa depan kita. Ngebayang gak sih kalau kita jalan tapi terus begini? Jatuh. Saya nyadar ini masih begini ya. Ya, ngebayang gak? Nah, kalau kita selama ini masih jatuh bangun, hati-hati. Berarti lihat itu, jalannya gak ke depan, gak fokus ke depan. Orang Jawa bilang delenger. Jadi masih begini, ya maka itu jatuh. Jalannya nggak maju, miring begini. Tujuannya kemana? Yuk, ya. Ambil keputusan hari ini, ya. Hari ini, ingat. Kita hari ini memperingati kebangkitan Tuhan. Ya. Di Yohanes 10 ayat yang 10b. Aku datang, ya. Tuhan Yesus berkata, ya, Yohanes 10 ayat yang 10b dikatakan di situ udah hafal pasti, udah hafal. Aku datang supaya kita semuanya ini ya, supaya kita semuanya ini memiliki hidup dan memilikinya dengan, kalau di LAI disebutin dengan berkelimpahan. Di sini disebutin lagi lebih berkelimpahan. Sukacita, bahagia, ya. Kalau mengenai materi itu bonus, ya, itu bonus. Om Andreas tadi barusan ngomong orang yang kaya yang bisa tidur nyenyak ya memang katanya, karena hari ini dia nggak bisa tidur nyenyak tuh. Nah, ya, materi itu bonus, semuanya pasti mendapatkan. Tapi bagaimana dengan sukacita? Bagaimana dengan damai sejahtera? Itu. Yang jualan nih, misalnya, saya tanya Om Jaya nih, rame nih jualannya rame banget. Tapi isinya pegel hatinya terus. Ngoceh-ngoceh terus. Emang ramuan mie-nya akan enak Om? Enggak juga kan? Emang pelanggan itu nanti akan datang lagi kalau muka kita kecut? Enggak juga. Jadi mulailah membawa damai dulu. Sukacita. Rukun dengan semuanya, berkat turun. Langsung seperti janda Marifat dia bilang, dia dapat hanya 1 buli-buli loh.
ambil tempayan, jangan sampai kurang, pinjamlah ke tetanggamu. Buli-buli kecil, tapi dituangkan ke tempayan penuh, sampai dengan semua tempayan penuh, buli-bulinya belum habis. Sampai dengan kita berkata sendiri, stop, tempayannya sudah tidak ada lagi. Baru buli-buli itu berhenti. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan semuanya, segala lebih daripada berkelimpahan kepada kita. Tapi kalau itu enggak terjadi, ini loh hati kita ini loh seperti apa. Kita sendiri yang membuat itu berhenti. Ya. Sejak Tuhan bangkit itu berkelimpahan, lebih dari berkelimpahan itu sudah diberikan kepada kita Bapak dan Ibu. Aku datang untuk memberikan hidup lebih berkelimpahan kepada kita. Itu sudah diberikan. Tapi kalau itu enggak nyampe kepada kita, tadi disampaikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Bagaimana respon kita? Apakah masih mau seperti yang tadi begini-begini terus? Atau apakah karena siapa sih aku minder gini, nggak percaya sama Tuhan begini-begini terus? Atau seperti ini yang begini-begini terus? Tinggalkan semuanya. Kita sudah bangkit. Kita sudah bangkit, tinggalkan semuanya. Ya. Kalau kita sudah berdiri, kita sudah mengambil keputusan, tapi kita tidak melangkah. Enggak ada hasilnya sampai kapanpun. Tapi kalau kita melangkah, tapi kita miring-miring masih lihat belakang, enggak ada hasilnya. Ya. Oke, next. Ini yang kedua fakta kita. Ketiga, semua menerima reward. Ya, tolong perhatiin. Semua menerima reward. 2 Korintus 4 ayat 18, karena kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Tapi kita lebih suka yang kelihatan. Kenyataannya begini loh. Kenyataannya suamiku sangat menyebalkan. Ini bukan curhat saya ya. Ya, sering kali bilang. Kenyataannya ini loh, kamu ini begini. Kenyataannya. Benar? Kita lebih percaya dengan mata jasmani. Tapi iman dikatakan bukan apa yang nampak. Tapi iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Karena yang kelihatan itu sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Jujur, saya juga lebih suka emas yang kelihatan mata. Betul? Berlian yang kelihatan mata. Padahal firman Tuhan, simpan hartamu di surga, tidak ada ngengat yang akan memakannya. Nah, ini sih kita semakin belajar memaknai hidup di dalam Tuhan. Ya. Terus 2 Korintus 5 ayat yang 10, sebab kita semua akan menghadap tata pengadilan Kristus. Supaya masing-masing orang dapat menerima apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya. Entah baik ataupun jahat. Ya, ini ada keputusan ada di tangan kita. Dalam kalimat ini, dalam firman ini,
dalam firman ini ya, itu jelas di sini dinyatakan bahwa Tuhan sudah melimpahkan semuanya kepada kita. Anugerah Tuhan itu sempurna sudah diberikan kepada kita. Jelas, ini kita sudah terima, kita sudah terima ya. Sudah dilimpahkan. Sekarang keputusan di tangan kita. Seperti itu, yang seperti perumpamaan, ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Lihat, coba tanya, saya terima berapa talenta ya? Firman Tuhan mengatakan dilipat kali gandakan. Itu wajib. Wajib. Ya. Kalau kita sudah mengambil keputusan, kita tahu kita terima talenta. Kita terima harta itu. Kita terima kelimpahan itu. Itu sudah kita terima. Nah, sekarang ini kita mau apain? Apakah mau ditimbun? Kita gali tanah, kemudian ditimbun. Kita hidup enak-enakan. Ini adalah gambaran betapa kita tidak menghargai anugerah. Ditimbun. Atau kita lipat kali gandakan. Karena tugas kita adalah pergilah, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa murid-muridku. Nyatakan Injil dalam hidup kita. Kalau kita sudah diberkati, kalau kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera, berbagilah kepada sama kita. Jadilah kita kitab terbuka. Ya. Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, entah baik ataupun jahat. Ya. Yuk next. Jadi fakta yang ketiga, udah selesai. Jadi, Bapak dan Ibu, ayo, ya, ayo. Enggak jenuh-jenuhnya saya selalu berkata, sebenarnya hari ini saya tidak mungkin seperti hari ini kalau proses yang saya terima tidak saya jalankan dengan baik. Ya. Saya bukan tipe orang yang mau melihat dengan dengan iman, bukan. Awalnya saya bukan seperti itu. Saya lebih melihat apa yang mata saya ngomong. Apa yang saya lihat, ini saya lebih percaya. Ya, tapi Tuhan ubahkan. Saat kami harus jadi kere, gelandang, saya bilang. Saat kami tidur di lantai, saat kami tidak punya apa-apa, saat kami makan siapa cepat dia dapat karena kita tinggal di tipe 21 dengan 10 orang, 5 anak-anak, 5 orang dewasa. Saat kami di dalam proses seperti itu, ya, jelas-jelas hidup kami seperti itu. Terus mau ngomong, kita percaya Tuhan pasti akan memberikan kelimpahan. Oh kita percaya yang nanti kita punya rumah. Kita punya rumah, punya disentul seperti ini. Padahal jelas-jelas matahari itu kita tidur di lantai. Jelas kita mau makan siapa cepat dia dapat itu jelas. Saya lihat. Mimpi kali ini gitu kan. Tapi satu yang saya perlu sadarin. Saat di sini kami tidak punya siapa-siapa dan harus hidup seperti itu. Hati nangis. Saya marah, sangat marah. Terutama kepada suami saya sangat marah. Saya bawa anak, saya bilang, kamu dari Surabaya kita jauh-jauh hanya membawa istri sama anakmu untuk tidur di lantai jadi gelandangan. Saya bilang begitu. Saya bilang begitu. Terus, tenang, ini Tuhan yang nyuruh kita di sini. Tuhan yang nyuruh ini.
Tuhan di mana? Buktinya nih, kita tidur di lantai. Kita nggak makan sehari 3 kali loh. Tapi suami saya bilang, buktinya kita nggak pernah masuk angin. Emang sih, 9 bulan tidur di lantai nggak ada masuk angin. Coba hari ini saya suruh tidur di lantai, kerokan. Iya kan? Nah, itu. Tapi saat proses di mana ketaatan kita, hati kita, ego kita dihancurkan. Saya dulu adalah sosok yang sombong karena saya punya pekerjaan. Tapi pada saat Tuhan izinkan saya tidak ada pekerjaan sama sekali. Ngelamar juga nggak ada gunanya, nggak ada yang kembali. Saat Tuhan sudah tutup pintu tidak ada seorang pun yang bisa buka. Saat diizinkan seperti itu jadi pengangguran abadi. Kalau hidup di rumah sendiri enak Mas Ian, makan tidur. Ini yang dimakan yang apa? Tidur juga gimana? Saat Tuhan izinkan seperti itu. Saat jiwa insani diremukkan. Saat saya harus belajar, benar-benar belajar. Apa? Saat itu saya sadar, apa yang bisa saya sombongkan. Buktinya apa? Saya nggak bisa apa-apa. Buktinya walaupun CV saya bagus, pengalaman saya banyak, buktinya nggak laku. Nggak laku. Terus saya mau mengandalkan si A, si B, buktinya nggak ada yang tolong saya. Pak Petrus punya adik yang kaya raya, pakaiannya BMW baru. Datang ke rumah, pengennya bawa ayam goreng, tapi nggak terjadi. Malahan dia ikut makan tahu sama kecap manis. Luar biasa kan? Aduh, pada saat itu saya menangis. Kalau kita mengalami pada saat itu saya menangis, saya nggak bisa ngomong seperti ini. Tapi setelah kita lulus dari itu semuanya. Nah, penilaian dari Tuhan, bukan kita yang menilai. Tapi yang kita harus lakukan adalah kesungguhan kita memastikan hidup kita itu benar sesuai dengan standar Dia. Ya, karena Dia yang sudah mati loh. Ya. Bukan standar kita. Ya. Pada saat kita apa yang kita lakukan sudah menyentuh hatinya sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dimau atas kita. Tidak ada yang terlewatkan. Maka itu Tuhan bilang, aku tidak pernah berhutang. Kalau terjadi hari ini, itu karena proses ketaatan kita, kesungguhan kita di dalam Tuhan ini loh. Apapun yang menjadi impian kita, kerinduan kita. Tuhan gampang itu menjawab. Tapi Tuhan melihat kesiapan masing-masing pribadi. Masing-masing kita ini loh. Untuk menerima keinginan kita itu terpenuhi. Kita selalu ngomong, oh saya bisa. Saya sanggup. Tapi Tuhan yang jauh bisa melihat. Apakah benar kita sanggup? Apakah benar kita bisa? Ya. Kalau pada saat itu saya tidak diizinkan mengalami seperti itu. Saya pindah ke Jakarta, saya langsung dapat pekerjaan, saya enak-enakan. Enggak mungkin saya bertobat, saya kenal rendah hati, enggak mungkin. Saya akan menjadi orang yang sangat super sombong mungkin. Karena kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Jadi kita kurang menghargai. Itu loh. Seringkali semua manusia itu pengen instan. Ini gara-gara mie instan itu. Ya kan? Hidup serba maunya instan. No. Bersabarlah saat ini Bapak dan Ibu kalau memang dalam proses yang Tuhan izinkan. Berkali-kali saya bilang justru perbesar kapasitas kita untuk mendapatkan yang lebih besar. Karena semua anugerah Tuhan tidak pernah ecek-ecek. Kalau Tuhan izinkan kita bertobat pasti Tuhan langsung menjadikan itu emas. Enggak perlu melalui batu bara atau apalah proses itu. Ya. Tuhan mempersiapkan untuk kita menjadi emas murni. Maka itu kita terus dimurnikan.
Kalau kita masih dalam proses itu, bersabarlah dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Pegang iman kita, bukan jalan kita, bukan cara kita. Kejar Tuhan. Tidak ada loh Tuhan kita, kemarin di FB kita luar biasa, tidak ada Tuhan kita seperti Tuhan Yesus. Marilah datang padaku, hai engkau yang letih lesu dan terbeban berat. Ada Tuhan yang ngomong seperti itu? Tuhan yang lain? Ada? Gak ada. Tuhan sudah memberikan jaminan dan tangan Tuhan selalu begini loh. Tapi kita kemana? Yang kita ngakunya capek, yang kita ngakunya lelah, yang kita ngakunya menderita, yang kita ngakunya sakit, yang kita ngakunya, tapi kita kemana? Kita mencari siapa? Padahal Tuhan ngomong, marilah datang padaku. Ya itu tadi, kita masih begini-begini terus. Kita justru begini. Tuhan ada di situ, kita berlarinya ke depan. Tuhan ngomong, berjalan, bukan jalan yang longgar. Kan Tuhan bilang begitu. Iya kan? Ayo. Enggak. Kalau dipikir-pikir ya firman ini, maka itu kan enggak boleh ceplok-ceplok. Tadi dikatakan, oleh karena begitu Elohim begitu mengasihi dunia sehingga memberikan anak yang tunggal. Terus Tuhan Yesus berkata, aku datang, aku yang diutus oleh Elohim ini loh, yang sudah begitu mengasihi dunia, mengutus aku untuk datang memberikan hidup. Itu diperjelas dengan Tuhan. Memberikan hidup lebih dari berkelimpahan. Hidup lebih berkelimpahan. Ada satu Bapa sudah ngomong, aku mengasihi dunia ini loh sehingga aku memberikan anakku yang tunggal. Terus Tuhan Yesus memastikan lagi, aku diutus Bapakku untuk memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Dan aku taat untuk datang kepada engkau, kepada kita semuanya. Terus setelah kebangkitan Tuhan, Tuhan bilang, aku akan pergi memberikan penolong. Perkataan itu tetap abadi. Marilah datang padaku, hai engkau yang letih lesu dan terbeban berat. Tapi kita selalu datang kepada manusia. Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan ini sudah berbicara lengkap banget loh. Tapi seringkali, nih, dan ini nih. Bukan suka-sukamu Tuhan seperti kemarin, tapi suka-sukanya aku, gitu kan. Terus kalau kita kesandung, kalau kita jatuh, aduh, saya aja capek apalagi Tuhan ya. Ayo, ya oke, setelah hari ini. Firman Tuhan selalu mengatakan ada beberapa kali perkataan gini. Jangan keraskan hatimu saat firman disampaikan hari ini. Jangan keraskan hati kita. Kuncinya ada di masing-masing pribadi demi pribadi. Jangan menyalahkan orang lain kalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kuncinya bukan pada tetangga kita, bukan pada teman kita. Kita pegang kunci masing-masing untuk hidup kita. Ya. Oke. Saya yakin pada saat firman ini menjadi berkat juga bagi saya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit. Dan Tuhan Yesus tadi sudah melangkah keluar dari kubur. Kuburnya udah kosong. Keluar. Demikian juga kita. Kita harus keluar dari masalah kita. Untuk fokusnya kepada solusi dan solusinya ada di dalam Dia. Jangan fokus kepada masalahnya, jangan fokus pada pergumulan hidupnya. Tapi fokus kepada Dia yang lebih besar dari masalah kita, yang sanggup tolong kita dan pasti akan tolong kita. Itu. Tinggalin masalahnya.
Mungkin Bapak dan Ibu lihat kami sekarang lagi ini, enggak, masalah saya banyak banget sebenarnya. Tapi kalau lihat saya kayak orang nggak punya masalah kan. Kita tinggalin semuanya. Karena saya percaya hanya Tuhan yang bisa tolong saya dan Dia lebih besar daripada masalah kita. Amin. Berarti sekarang bangkit. Oke? Katakan, aku mau bangkit. Lemes ini atau lapar ya? Aku mau bangkit. Yeay, aku percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Ayo, yuk. Mari tim musik. Oke, silakan. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati kan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta kita pada saat pagi hari ini. Saya melihat di sini ada wajah-wajah baru untuk para diakon diakonis bisa memberikan sapaan sambutan kepada jiwa-jiwa baru. Ada 2 orang. Yang pertama Bang Andre dan Erika. Puji nama Tuhan, kami mengundang kembali saudara-saudari untuk tetap beribadah tempat ini karena kita di YHS Church Bogor, Anda bukan pendatang tetapi kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Next, Jason, next. Jadwal kegiatan, silakan duduk kembali. Jadwal kegiatan di YHS Church Bogor KFG ini, yang pertama adalah pra-ibadah. Kita diadakan dalam minggu setiap jam 8.30 sampai jam 8.45. Dan juga lanjut dengan ibadah umum minggu jam 9 sampai jam 10.30. Lalu kita juga setiap Rabu ada FB atau Family Blessing yang diadakan setiap Rabu jam 19 sampai jam 20. Dan ada doa pelayan setiap Sabtu kedua dan keempat. Demikian informasi kegiatan di YHS Church KFG Bogor. Next. Untuk informasi bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat dan kedukaan, dapat menghubungi Pastor Edi Tantono. Dan kita juga ada rekening gereja atas nama gereja YHS Bogor KFG. Ada rekening perpuluhan dan rekening persembahan, jadi kita bisa memberikannya melalui rekening yang telah disediakan. Kita akan memberikan yang terbaik sambil mempersiapkan persembahan. Hari ini ada satu persembahan yang akan kita berikan. Untuk itu kita mau satu dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh terus meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan, bahwa kami harus terus memandang ke depan Tuhan, tidak menengok ke belakang, dan kami terus mengarahkan Tuhan arah tujuan hidup kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh terus menuntun kami Tuhan dalam pengharapan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, sucikan, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan pelayan tempat ini, dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua sama-sama katakan amin. Persembahannya ada di kotak belakang sini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau hidupku diramukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, hidupkan imanku. Ku mau tetap percaya
bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saya sekalian. Saat ini kita sebelum mengakhiri ibadah kita, ada saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret ini. Saya persilakan untuk maju ke depan. Di bulan Maret, Jason. Mari silakan maju ke depan biar didoakan. Mungkin masih ada yang bulan Maret ulang tahun. Siapa yang Maret? Siapa yang bulan Maret boleh maju ke depan. Jadi spesial Jason. Mana Jason ya? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Oh, dengan Morina ya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Diomelin dulu kali ini. Ya, make a wish dulu Harapan. berdua. Berdoa masing-masing, make a wish. Iya, diomelin dulu berdoa. Ntar keburu mati. Oke, tiup lilin. Tiup lilin jadi Tiup lilin sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yeay. Silakan Pak Bapak dan Ibu untuk berdoa. Sekali lagi selamat ulang tahun pada Jason dan Moriana. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesuksesan dalam pendidikannya. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kenapa? lanjut Pak, doa tutup. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita berkat damai, sejahtera dan sukacita. Tuhan memberikan kemenangan buat hari ini. Mulai hari ini kepada kami semuanya. Tuhan memberkati berlimpah. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan sudah jawab. Berkat Bapak Surgawi di dalam cinta Tuhan Yesus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan. Katakan
Amin. Selamat hari Minggu, dan memberkati kebangkitan dan kemenangannya juga untuk yang online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatinya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hidup